warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 2 yang beratas nama saya sendiri Muhammad Dimas Prasetyo Arifin, dan juga saya Salsabila Sabila Madani. Saya Desi Astia. Kami di sini akan mempresentasikan esai ilmiah yang berjudul Tidur yang Merabaikan Prestasi yang Dipertaruhkan. Tidur yang merabaikan prestasi yang dipertaruhkan. Pernahkah membayangkan seorang siswa SMA di pantai yang setiap malam berjuang melawan kantor sambil mengerjakan buah PR matematika hingga pukul 2 dini hari sambil membuka TikTok untuk istirahat sejenak yang berjudul scroll tak berujung hingga fajar menyingsing. Cerita ini bukan fiksi, melainkan kenyataan yang dialami jutaan remaja di Indonesia. Di era digital saat ini, kondisi tersebut bukan lagi hal yang jarang terjadi. Banyak remaja menghabiskan waktu malam untuk belajar atau menggunakan gawai yang seringkali membuat waktu tidur mereka terabaikan. Fenomena kurang tidur di kalangan remaja semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Sebagian remaja diketahui tidur kurang dari 8 jam per malam, padahal kebutuhan idealnya adalah 8 sampai 10 jam. Survei Kementerian Kesehatan melalui riset kesehatan Bespesdas 2023 mengungkap 62,5% remaja usia 10 sampai 18 tahun tidur kurang dari 8 jam per malam, naik 15% dari 2018. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan akademik, kebiasaan menunda waktu tidur, serta penggunaan gawai sebelum tidur yang sulit dikendalikan. Kurangnya waktu tidur tidak hanya menyebabkan kelelahan, tetapi juga tertangkap pada kemampuan kognitif seperti konsentrasi dan daya ingat. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengaruhi prestasi akademik serta kesehatan fisik dan mental remaja. Pengabaian tidur merupakan ancaman sistemik terhadap prestasi individu dan generasi mendatang karena mengerosi fondasi kognitif, emosional, dan fisik. Esai ini akan membahas mekanisme biologis, dampak empiris pada prestasi, serta solusi berbasis bukti seperti kebijakan sekolah dan edukasi digital detox untuk mengubah tidur dari terabaikan menjadi prioritas strategis. Pentingnya tidur bagi remaja. Tidur merupakan kebutuhan biologis yang sangat penting, terutama bagi remaja pada masa ini. Tubuh sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, baik secara fisik, emosional, maupun kemampuan berpikir. Tidur yang cukup sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja secara keseluruhan. Tidur tidak hanya sekedar waktu untuk istirahat, tetapi juga berperan penting dalam membantu otak mengolah informasi. Saat tidur, otak tetap bekerja memproses hal-hal yang dipelajari sepanjang hari, sehingga informasi lebih mudah diingat. Mudah diingat. Kurang tidur dapat menyebabkan sulit fokus, menurunnya konsentrasi, dan kesulitan memahami pelajaran. Kurang tidur juga bisa membuat tubuh terasa tidak bertenaga. Saat bangun pagi, tubuh terasa lemas dan tidak bersemangat untuk menjalani aktivitas. Kondisi ini membuat remaja menjadi kurang fokus saat belajar di kelas dan lebih mudah mengantuk. Akibatnya, pelajaran yang disampaikan guru tidak dapat diterima dengan maksimal. Sebaliknya, jika waktu tidur terpenuhi dengan baik, tubuh akan merasa lebih segar dan pikiran menjadi lebih jernih. Remaja akan lebih siap dalam menerima pelajaran, lebih aktif di kelas, serta lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap prestasi belajar. Selain berpengaruh terhadap kemampuan belajar, tidur juga berperan dalam menjaga kestabilan emosi terhadap kondisi mental remaja. Remaja yang kurang tidur biasanya lebih mudah merasa lelah, mudah tersinggung, dan sulit mengontrol suasana hati. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi semangat belajar maupun hubungan sosial sehari-hari. Di masa remaja, terjadi perubahan hormon yang cukup signifikan. Hormon pertumbuhan bekerja lebih optimal saat seorang berada dalam fase tidur nyenyak. Karena itu, remaja disarankan untuk tidur sekitar 8-10 jam setiap malam agar tubuh dapat berkembang dengan baik. Kurang tidur juga bisa berdampak pada kesehatan. Daya tahan tubuh dapat menurun serta resiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi bisa meningkat. Jika terjadi terus-menerus, hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas hidup remaja. Tidak hanya itu, kurang tidur juga bisa membuat
tidak nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini tentu dapat memengaruhi hubungan sosial dan kepercayaan diri. Kenyataannya, masih banyak remaja yang belum mendapatkan waktu tidur yang cukup. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti beban tugas sekolah yang cukup banyak dan kebiasaan menggunakan gadget hingga larut malam. Penggunaan ponsel sebelum tidur dapat membuat seseorang sulit merasa mengantuk karena cahaya layar mengganggu proses alami tubuh. Selain itu, kebiasaan bergadang yang sering dianggap biasa juga dapat mengganggu jam biologis tubuh. Banyak remaja belum menyadari bahwa tidur sama pentingnya dengan makan dan olahraga. Kurangnya pemahaman membuat mereka sering mengabaikan waktu istirahat. Padahal, jika kebiasaan ini terus dibiarkan, dampak tidak hanya dirasakan sekarang, tetapi juga di masa depan. Tidur yang cukup ternyata sangat berpengaruh terhadap daya ingat remaja. Saat seseorang tidur, otak tidak benar-benar berhenti bekerja, melainkan tetap mengolah informasi yang sudah dipelajari sepanjang hari. Proses ini membantu memperkuat ingatan, sehingga pelajaran lebih mudah dipahami dan diingat kembali. Sebaliknya, jika waktu tidur kurang, otak menjadi sulit berkonsentrasi dan daya ingat pun menurun. Hal ini membuat remaja lebih mudah lupa dan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Hal ini didukung oleh temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu fungsi prefrontal cortex dan menyebabkan penurunan konsentrasi hingga 22,72%. Selain itu, meta-analisis global menunjukkan bahwa durasi tidur pendek berkaitan dengan rendahnya prestasi akademik pada remaja. Di Indonesia sendiri, prevalensi kurang tidur yang mencapai 69-90% juga berkorelasi dengan rendahnya pencapaian akademik. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya prestasi akademik siswa. Sebaliknya, jika waktu tidur kurang, otak menjadi sulit berkonsentrasi dan daya ingat pun menurun. Hal ini membuat remaja lebih mudah lupa dan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mulai menyadari pentingnya menjaga pola tidur yang teratur melalui pengelolaan waktu yang baik. Manajemen waktu yang efektif dapat membantu remaja membagi waktu antara belajar dan istirahat, sehingga tidak perlu bergadang yang berlebihan. Dengan waktu tidur yang cukup, kemampuan konsentrasi dan daya ingat akan meningkat, sehingga proses belajar menjadi lebih optimal. Selain itu, pembatasan penggunaan gawai sebelum tidur juga perlu dilakukan. Paparan cahaya dari layar dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur, sehingga dapat menurunkan kualitas tidur. Penerapan pola hidup sehat seperti menjaga waktu tidur yang konsisten, mengonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Kondisi
kasih, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Maaf tidak ada salah kata. Ini langsung ditutup. Kita kan udah boleh bertanya. Kesempatan untuk bertanya. Dia deg-degan. Boleh nggak ibu takut? Boleh nggak ibu takut? Boleh. Berani kita bertahan langsung ditutupnya. Diberi kesempatan kan ya dia? Kakak, boleh kakak? Ya, kita buka dari sesi pendalaman materi sejauh mana kalian menguasai apa yang kalian tulis. Untuk itu bisa sekarang untuk menguji 1, 2, menguji 2 untuk bertanya. Satu aja pertanyaan. Nah, silahkan Bu Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah menyelesaikan tugas akhir esai ilmiah dengan bagus. Itu sudah luar biasa. Kalian sudah bisa membuat esai. Ibu mendampingi kalian sebagai guru bahasa Indonesia dari kelas 1 dan kelas 2. Ibu rasa hasil esai yang kalian buat ini bagus, luar biasa. Sudah bisa selesai membuat esai dengan runtutan dari awal sampai akhir, bagus. Dan Ibu satu saja pertanyaan. Ya, di sini kan kalian membahas tentang pola tidur ya, pola tidur siswa atau anak. Dari segi kesehatan, kalau kurang tidur itu bisa mempengaruhi akademik atau belajar siswa. Yang ingin ibu tanyakan, bagaimana kalau sebaliknya? Ada siswa atau anak yang rela mengorbankan pola tidurnya lebih sedikit demi belajar dan untuk meningkatkan prestasi. Itu bagaimana menurut kalian? Justru malah sebaliknya. Di sini kan mengatur pola tidur. Tapi bagaimana kalau ada siswa yang justru sebaliknya, dia mengorbankan pola tidurnya, sedikit tidurnya, tapi diisi dengan belajar. Dan itu berhasil. Justru akademiknya juga naik. Kalau tanggapan kalian? Sini. Ya kalau Pak? 2 jam ada guru teman. Nah, itu. Tolong diberi tanggapan saya. Itu saja. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Itu gini. Boleh? Iya. Itu saja. Sebaliknya nih Bu. Jadi Ya. Menurut kalian aja. Minta tanggapan kalian aja gimana? udah Bu. Komentar Bapak, kan opini. Ya, opini kalian aja. Kalau sebaliknya terjadi, Kalau sebaliknya terjadi itu bakalan lebih bagus. Cuman secara kesehatan itu mungkin nggak baik buat kesehatan. Mungkin secara mental kurang karena mungkin Kita pakai back. ya. mungkin bisa terganggu karena kelelahan. Ya, betul. Jadi merasa agak tersinggung atau Teruskan. Ya, kalau tidak tadi Mas. Ini kayaknya namun semua salah satu kan kita menyalahin Iya, berikan nilainya pendapatnya ngapain? juga. Supaya bagi-bagi.
Iya. Nilainya sendiri-sendiri nih. Ini Tidak tiga, berkelompok, tiga. tidak berkelompok. Itu kelompok nilainya masing-masing. Itu tanggapan Salsa tadi, ya Allah mungkin prestasinya juga lebih bagus tapi bisa terganggu mentalnya, kesehatannya. Jadi selama ini Bapak gangguan mental. Lebih mudah sakit kan. Semangatnya jadi kurang dia Bu. Kenapa? Semangatnya jadi kurang. Semangat jadi kurang. Dan apa lebih mudah terkena penyakit. Bujur, Bapak, Iya. apa gangguan hati, tipes, Nah, rumah sakit. Karena daya tahan tubuhnya kalau mabuk kurang Iya. istirahat. ada lagi? Desi kalau mau Desi menambahkan. kah? Mau menambahkan kah? Atau disimpan dia sih buat menjawab Iya, pertanyaan Bu bisa Herni juga, yang Kak. mana? Bisa Bu Herni. juga. Dipor dulu kan biasa lawan Dimas. Sudah ya? Ada Desi. Anak Ades, Anak Ades. Nah, Sudah. Udah, selesai dah dari Ibu. Udah. Nah, lagi pada Ibu Herni 15 pertanyaan 15 20. Kalau belum itu satu-satu ada pertanyaan. Ayo yang satu masing-masing silahkan. Mau ini dia mau uji nih satu-satu pertanyaan jangan bukan masing-masing. Mau katakan jawab kan nanya malah ini kan ya. Berarti Desi dulu ya. Karena yang lainnya udah jawab. Desi dulu. Menurut Desi, langkah nyata apa yang bisa dilakukan di sekolah untuk membantu siswa mendapatkan waktu tidur yang ideal, yaitu 8 sampai 10 jam? Silahkan berdasarkan opini atau diulangi. Langsung jawab. Menurut pendapat saya, Santai aja Desi. Minum dulu kan, Des? Ini masih ada sedikit ada. Dia kan ada Ibu juga. menurut pendapat saya, sekolah dapat membantu dengan mengatur beban tugas agar tidak berlebihan. Bisa menjawab. Kacut Desi, habis hilang lagi. Lagi. Teringat lagi. Jadinya gugup. Kencangin Des suaranya Des. Ibunya tuh tulian kan. Udah. Ulangi Om Des. Sekolah dapat membantu mengurangi beban tugas yang berlebihan. Oh. Cara mengaturnya bagaimana? Cara mengaturnya bagaimana? Masuk jam Saya 10 matematika balik jam jangan 1. banyak kayak itu lah. Masuk jam 10 balik jam 1. Misalnya, ada contohnya tidak? Misalnya spesifik ke mata pelajaran apa? Boleh misalnya contohnya tadi Ini kan dia ini sudah matematika tadi dibahas matematika kan sini. ini yang dibahas. Kayak matematika. Kan langkah sekolah kayak gitu. Nah, mengurangi beban tugas. Nah, kalau gurunya nggak setuju gimana? Aku setuju tuh Desa. Jangan malah di Bapak. Tahu aja Bapak yang banyak beban tugasnya. Jadi aku bisa paham aja sih. Contohnya apa misalnya? Langkah sekolah itu spesifik ke mata pelajaran misalnya. Ngomong gurunya banyak banget tugas. Gak apa-apa, pakai contoh matematika ya nggak apa-apa kok. Apa dari contohnya argumennya ya?
contohnya Des. Matematika. Kan. Gak Anggap apa-apa, aja nggak sini, takut, Des. anggap aja sini, Ayo, ada. sama aku Des. Contohnya matematika, Matematika bonusnya dikurangi. bonusnya dikurangi. Nah, sarannya Pak. Tapi kamu udah lulusan, masa kamu udah mau anak adik kelas menderita? Bonusnya dikurangi. Jadi selama ini sangat membebani itu ya bonus-bonus itu. Curhat dong. Ya jangan curhat. Mentang-mentang pembimbingnya matematika dia udah dikurangi nilainya. Sebenarnya kalau kamu asik itu nggak jadi beban sih. Ya. Tapi itu gak asik gini sih. Ini gak bisa dibikin asik ya Les. Ya itu aja. Basic. Oke. Apa ya? Jangan ganda, kasihan. Lupa nambahin kurangnya. Tidak. Lanjut Dimas. Masih bingung ya itu kan. Ada rumus kimianya di masa. Ada Pak itu kada keluarga. Nya kada belajar dia, kasihan kan. Dimas, sebutkan satu saja dampak gangguan tidur terhadap kesehatan gizi pada remaja 5 tahun terakhir. Paparkan berdasarkan data. Gizi. Dalam 5 tahun terakhir Bu. Apa tadi Bu? Bisa? Sebutkan satu dampak gangguan tidur terhadap kesehatan gizi pada remaja dalam kurun waktu 5 tahun. Satu aja. Sebutkan. Kalau bisa disebutkan ya sudah, nggak usah pakai dijelaskan. Terjadinya stunting mungkin Bu. Gara-gara begadang jadi kurang pertumbuhannya Bu. Nggih. Apa jadi stunting? Apa? Nggak makan kah? Enggak Bu, kan biasanya itu kan perlu 8 jam sampai 10 jam Bu. Kalau misalnya tidur sampai jam 12, otaknya ada lagi memproses Apa ada dia? Proses apa? Iya, ada berfungsi optimal lagi Bu kalau sudah lewat di atas jam 10 jam 11 tuh. Jadinya kayak jadi depresi, jadi kurang fokus, tidak ada konsen. Ya tadi kurang pertumbuhannya gue terlalu sering bekerja. Kami ini dekal sudah kurang gizi kan. Obesitas bisa juga kan, karena kadang guring lo, anaknya makan harus sambil makan. Tiba-tiba Obesitas. Jadi sebenarnya stres itu ada 2 opsi. Ada yang pemakan, ada yang tidak pemakan. Misalnya kan nih banyak tugas,
bagus? Enggak. Dari segi kesehatan jadinya seperti apa kalau obesitas? Jadinya nggak sehat gue. Ya penyakitnya jadi punya penyakit apa biasa kalau obesitas? Diabetes. Diabetes, ada lagi. Darah tinggi mungkin. Ya. Sama gula darah. Gula darah diabetes sama. Iya. Itu jantung pada jantung. Terus Sama badannya ya jadi obesitas loh. Susah bergerak. terus ada lagi kasus yang orang stres malah nggak mau makan, jadi kurus. Tuh. Gimana? Jangan pikiran tuh. Jangan pikiran. Jadi kalau yang pikiran ini kan jadi makan lah. Ya. Kayak kami ini nak. Ya. Menggawi esai juga ya. Ya. Kali yang banyak makan. Nah, itu kan Esai, berarti kan berdasarkan realitamu sendiri kan Iya. itu. Nah, kayak ngerjakan matematika itu kok. Sakit lagi makannya. Iya. kayak gimana caranya tuh bisa berdampak jadi nggak nafsu makan tuh gara-gara stres itu? Rasanya jadi teralihkan atau bagaimana? Oh, rasa lapar aja ya. Ah, Iya, gitu teralihkan juga. Jadi ya kan pendapatmu aja. Kamu loh yang ngalamin. apa nih? Apa nih? Itu kan kalau kamu sendiri nih merasakan sendiri kan gara-gara tugas misalnya contohnya tadi tugas matematika kan. Matematika jadi lagi. jadi nggak nafsu makan, jadi kayak gimana sih sisanya jadi bisa teralihkan jadi nggak nafsu makan karena gara-gara Jadi tugas kalau itu. nafsu makan ini bisa juga itu kadang pikiran juga ada yang tadi orang makan betul terus nyemil ada yang lagi makan yang makanan utamanya karena sudah ada yang masuk itu nyemil itu udah Nah itu kan tadi paparanmu, terus kan mempengaruhi gizi juga kan kurang tidur bisa obesitas bisa juga kurang gizi. Terus solusinya tuh bagaimana? Solusi agar biar tetap rajin belajar tapi gizinya tetap terpenuhi. Itu solusinya bagaimana? dibagi waktu belajar sama waktu istirahatnya gitu. Kayak belajar paling habis maghrib sampai jam 9 terus istirahat jam 10 tidur. Soalnya olahraga biar imbang Olahraga. biar olahraga istirahat sama belajar. Paling bagus waktu tidur tuh jam berapa? Jam 9 jam 10 ya normalnya jam 10 Bu, supaya 8 jam tidur Sampai jam berapa? supaya jam 6 Sampai jam 6. jam 6 atau jam 5 bagusnya supaya kita bisa sholat subuh. Dan itu aja. Ya, itu kan berdasarkan ada satu lagi salsa. Mana tadi pertanyaan? Yang ada logus kimia tadi kan. Salsa khusus. Yang melingkar itu pengarangnya Nih. benzena. Nah itu benzena lo tahu? Jangan pakai. Kalau belajar kimia. Kasian ya. Senyawa aromatik benzena. Dibagiin aja sama gue. Benzena itu juga apa? Salsa. Jelaskan hubungan antara penggunaan gawai sebelum tidur, kualitas tidur remaja dengan produksi hormon melatonin. Tidak. Wih. Hubungan antara Penggunaan gawai sebelum Penggunaan tidur, gawai sebelum tidur, kualitas
kualitas tidur remaja dan produksi hormon melatonin. Terhadap prestasi kamu. Itu aja. Prestasinya nanti. Bukan. Apa tadi pertanyaannya? Nah, ternyata Aku masih bingung apa yang itu. oh, jelaskan hubungan penggunaan gawai sebelum tidur, kualitas tidur remaja dengan produksi hormon melatonin. Hubungannya aja, hubungannya baik-baik saja kah atau tidak baik-baik saja? Sudah pasti tidak baik-baik saja karena penggunaan gawai sebelum tidur itu mengganggu sistem kerjanya otak, dan itu juga mengganggu sistem kerjanya metaloid tadi. Dengan kualitas tidur yang cukup itu bakalan bisa lanjut lagi nggak Bu? Coba dilakukan saja. Jelaskan hubungan antara penggunaan gawai sebelum tidur, kualitas tidur remaja dan produksi hormon melatonin. Kalau penggunaan gawai sebelum tidur itu akan menyebabkan tidur remaja menjadi tidak teratur, karena dampaknya pada prestasi juga ada, kesehatan. Terus penggunaan gawai sebelum tidur itu juga dapat mengganggu proses otak bekerja karena paparan dari Layar HP. sinar HP yang menyebabkan metaloid itu terganggu. Melatonin. Melatonin. Coba kita jelaskan. Tidak baik-baik saja. Jadi kalau kualitas tidurnya bagus, fungsi otak juga bagus, dan terhadap prestasi juga bagus. Untuk kedepannya bakalan lebih bagus lagi. Hubungannya dengan hormon tadi, hormon melatonin. Kualitas dengan hormon tadi. Kalau kualitas tidurnya bagus, teratur, dan tidak suka begadang, maka proses pada hormonnya itu akan lebih bagus dan produksinya berperan semestinya, sebagaimana mestinya. Bisa. Cari banyak anak muda biasa kan. Hormon melatonin itu apa sih? Itu hormon yang membantu siklus tidur. Jadi kalau tidurnya terganggu, misalnya karena akibat gadget, otomatis
produksi hormonnya pun terganggu kan. Iya kan. Kan nggak tahu tuh. Coba solusinya dong. Solusinya mengurangi penggunaan gawai, terus makan teratur, tidur yang cukup, terus nggak ada depresi, maksudnya mengurangi overthinking, bisa kan, Ya. misalnya kepikiran. Kita boleh jadi bahasa adanya Mbak Tito. Apalagi ya. Masalahnya nyambung. Nanti jadi timbulan. Waktu ideal untuk kita main HP itu kapan sih, berapa jam sehari biar nggak mengganggu waktu tidur? Sebenarnya itu kembali lagi sama pikiran kita masing-masing. Jadi kalau misalnya HP-nya sangat perlu untuk segi bekerja atau segi tugas-tugas bisa digunakan, atau kalau kita lagi produktif, lagi banyakin produktif sih Bu, supaya tidak selalu memegang HP. Nah, misalnya kan seperti sekarang ini kan zaman digitalisasi, tidak semua orang bekerja menggunakan buku. Contohnya kayak freelancer, kerjanya di depan komputer, kliennya orang luar negeri, otomatis dia kan kalau dapatnya klien orang luar negeri, otomatis kan jamnya berbeda nih. Waktu tidurnya kan jadinya kayak kalau lawar, pagi dipakai tidur, malam dipakai untuk bekerja. Itu mengganggu kesehatan tidak? Ini jangan ke arah remaja dulu, lebih ke umum. Segi kesehatan. Terus di kesehatan ya gitu nggak bagus juga. Segi kesehatan nggak bagus, buat mental juga nggak bagus tadi kan, karena tidur yang berantakan. Tapi bisa kalau misalnya ditukar malam untuk bekerja, siang untuk tidur. Ya, pasti nggak bagus ya kesehatan ya. Mengatur waktunya. Iya Pak. Apa? Udah cukup lah. Udah. Biar istirahat tapi capek. Bisa Pak. Bisa. Belum sudah. Oke, Udah, bagus. Bapak gila. Ya Bapak mau tanya lagi. Ini biar aja. Udah. Kayak Pak Jidin tadi udah. Biar aja sih. Kan tadi sih kalau kita belajar tuh banyaknya peluang penjelasan, tapi kita kan bukan udah belajar ini kan menguji hasil karyanya. Jadi Bapak sebagai pembimbing cuma menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, menulis itu bukanlah hal yang gampang. Kita tahap perkembangan manusia itu yang pertama apa? Terkait bahasa. Tahap perkembangan kita sebagai manusia yang pertama apa? Bapak berkaitan dengan bahasaan. Bapak yang pertama mendengar dulu kan. Setelah mendengar, habis itu habis mendengar kita ngapain? Berbicara. Oke, tahap yang kedua itu adalah berbicara. Setelah berbicara ngapain? Apa? Terkait kebahasaan. Kita kan mendengar dulu, habis mendengar nanti sambil dulu kita bisa bicara kan. Yang ketiga ngapain? Apa? Kebahasaan, berkaitan dengan bahasa. Kok langsung menjelaskan? Membaca. Belum nulis lagi nih. Nah, langkah terakhir adalah baru menulis. Untuk lebih expandnya lagi, lebih ke depannya lagi,
bisa kita perluas bahwa membaca itu bukan hanya sekedar membaca, bisa dikatakan dengan kita literasi kan, membaca dan memahami maksudnya. Sementara menulis bukan hanya menulis menyalin apa yang kita tulis misalkan, tapi kan menulis bisa diartikan sebagai menuangkan ide kita ke dalam tulisan kalimat. Itu langkah yang sangat sulit. Kebiasaan kita tidaklah menulis. Kita tuh mungkin dari mendengar bicara udah entah isinya kosong atau apa karena kurangnya membaca apalagi menulis. Kemampuan kita bahasa kita tuh cukup berhenti sampai di bicara tanpa ada membaca apalagi menulis. Kita tuh lebih bisa ngibah daripada baca buku karena ngibah itu lebih menarik. Nah itu baru sampai tahap bicara, belum membaca apalagi menulis. Kemudian kita disuruh menulis, tentu saja sangat sulit. Termasuk bagi Bapak sebagai mahasiswa matematika, Bapak tidak kenal yang namanya karya tulis ilmiah. Bapak tidak pernah bikin laporan, tidak pernah bikin makalah, dan sejenisnya lah. Beda kalau misalkan kayak Buhani kimia itu sering bikin laporan. Kalau sebagai matematika tidak ada. Satu-satunya karya tulis yang Bapak tulis itu adalah skripsi, karena mau kada mau satu tulisan harus digawe. Makanya untuk membimbing kalian ini, Bapak minta bantuan dengan Ibu Maimunah sebagai guru bahasa. Ini bujurkah kalimat bakunya ini? Bujurkah ini kalimat bakunya? Bolehlah ini tanda kutip di sini untuk menekankan kayak gini. Itu sangat membantu dengan bantuan Ibu Maimunah. Dan juga lagi Bapak lihat kan hasil karyanya ini udah sangat bagus. Kenapa? Ini kan tulisannya tidak diarahkan sama Bapak. Bapak cuma ngasih masukan, contoh. Apalagi kan nih pembimbingnya nih sok artis ya. Kali benar di bawah ada membalas. Makanya mungkin kami satu-satunya grup KTE yang tidak punya grup ya kan. Ya, yang lain mungkin punya grup KTE enggak? Yang punya grup enggak? Nah, kami tidak punya karena ini pembimbingnya nih sok artis tadi yang sulit dihubungi. Nah, biasanya Bapak cuma ngasih masukan, contoh awal-awal sama Bapak gimana hasilnya. Pembukaannya sudah 6 halaman, ya kan? Baru pembukaan nih, belum pembahasan. Lalu isi kan Bapak beri masukan, ini pengen bikin lagi. Kalau panjang kayak ini cocoknya kamu bikin makalah saja kan? Ada apa namanya? Bab dari makalah tuh menjawab yang misalkan kan lebih cocoknya tuh. Jadi Bapak beri masukan kayak gini akhirnya bisa direvisi jadi ini Bapak akhirnya 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Kalau sebelumnya ini kalau bagiannya bisa bikin 30 halaman ya kan kalau pembukaannya aja kan sampai 6 lembar. Bapaknya itu udah selesai waktu konsultasi kemarin itu. Ternyata baru pembukaan katanya kan. Nah, tapi direspon dengan baik oleh kelompoknya, bisa mencedernakan mana yang relevan, apakah yang tidak relevan, dihapus. Contoh kayak penulisan pernah kan bayangkan soal SMA di pantai awalnya bagianmu mau memakai Jakarta kan Bapak sarankan lebih baik yang relevan aja dengan kalian, apalagi kan ini berdasarkan pengalaman langsung gara-gara matematika lagi Bapak lagi yang salah. Coba kamu terajin belajar di kelas paham. Tanya Buhani, pernah kan zaman pernah nggak ada PR, nggak ada kan ulangan, nggak ada kan, cuma ulangan semester akhir aja kan. Nah itu sebenarnya cuma untuk membedakan mana yang mau minat serius belajar, mana yang mau asal dapat nilai aja. Lagi kemudian isinya juga kata Bapak bilang kan ini yang kurang relevan baiknya tinggal aja kan mau yang dibahas itu kan kaitannya antara hidup sama prestasi kan. Jadi Bapak beri saran ini yang tidak relevan hapus saja karena itu tidak dapat antara yang kaitan dibahas. Akhirnya didapatkan hasil yang ini yang bagi Bapak itu sudah sangat bagus. Dari pendahuluannya kan mengacu pada pengalaman pribadi
kemudian pembahasannya juga ya runtut lah apa yang mau dibahas, kemudian juga ada disajikan oleh kesimpulannya. Dari segi isi Bapak rasa ini udah sangat bagus, bahasanya tidak muter-muter kan. Kadang mungkin Bapak sarankan kemarin kan bikin dulu kerangkanya apa kan. Jadi mungkin itu karena diikuti jadi hasilnya sangat-sangat bagus, jadi enak dibaca gitu loh. Esai ini kan kenapa disajikan pendek ya maksimal minimal 3 maksimal 5 halaman lah supaya yang baca jangan bosan. Kalau misalkan sampai 30 halaman ya kan nggak baca. Ini apa sih yang mau dibahas? Bosan dulu. Iya. Jadi bahasa yang digunakan sudah cukup efektif kan, tidak perlu bahasanya panjang muter. Padahal bisa diringkas jadi 2 kalimat misalkan. Nah, itu udah tercakup di sini udah cukup, sudah sangat bagus. Bapak itu aja dari Bapak. Selamat sudah selesai sampai di sini. Berarti kita tulis lulus lah. Lulus. Des, bahagia tuh Des. Jadi senang deh, presinya deh. Desi masih tegang loh. Tolong. Udah tuntung udah saya tuntung. Selamat. Sama itulah saran aja ditambahin itu yang masalah sampai 69 sampai 90% itu ditambahin, diperkuat dengan referensi. Itu ada angka, harusnya ada referensinya merujuknya kemana. Kan nggak mungkin itu dari pendapat kalian aja, itu harusnya ada data dari mana. Lupa nih menulis anunya kan, bukannya lah. Kan saya pasti itu ngambil di buku mana gitu kan. Begitu. Cara selesai. Tak lagi, tutup Des, tutup. Des. Tutup Des. Dengan pantun. Ini sih tegang banget. Udah tutup. Tutup aja.